Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat energi, saya Hamidah SPDI, guru dari MTSN 12 Indramayu yang sedang mengikuti kegiatan Dasar CPNS tahun 2025 Angkatan 22 kelompok 3 dengan nomor daftar hadirin 27. Pada agenda ini saya akan menyajikan tugas asinkronus tentang siapa yang menjadi role model saya. Sejak masih sekolah di tingkat pertama, saya sudah sangat terkesan dengan kisah perjuangan seorang Pangeran Jenderal Sudirman. Mari kita simak kisahnya. Besar pertama Indonesia. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman merupakan panglima besar pertama di tentara Indonesia dan menjabat di usia yang masih sangat muda. Jenderal Sudirman adalah anak rakyat biasa, kemudian diadopsi oleh pamannya dan berubah menjadi seorang bangsawan Jawa. Biografi singkat Jenderal Sudirman yaitu beliau lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh paman yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priai serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Pendidikan Sudirman sendiri pada usia 7 tahun, yaitu pada tahun 1923, Sudirman bersekolah di Hollandse Inlandse School, yaitu HIS, yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Mir Urger Breed Leger Onderwijs atau MULO yang setingkat SMP. Sudirman kemudian pindah sekolah ke perguruan Parama Wiwowo hingga tamat pada 1935. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah guru atau quick school yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada tahun 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru dasar di sekolah Muhammadiyah. Mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Era penjajahan Jepang, ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap yang menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya, dan upaya itu berhasil. Pada tahun 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan PETA pada Oktober 1943 untuk membangun melawan invasi sekutu pada Perang Dunia Kedua. Veteran Sang Jenderal. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan sangat baik. Namun ketika berada di bawah kepemimpinan Kussairi, PETA melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 21 April 1945. Mempertahankan kemerdekaan setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Di sana ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di Jakarta. Namun permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin pasukan di Kroya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap saat ini. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung dengan pasukannya pada 19 Agustus 1945. Guna membatasi permasalahan tersebut, panitia persiapan kemerdekaan PPKI membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada 22 Agustus 1945, yakni
Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan divisi lokal dalam BKR dan kemudian pasukannya dijadikan bagian dari Divisi 5 pada 20 Oktober 1945 oleh Panglima sementara Urip Soeharto. Akhir perjuangan Jenderal Sudirman. Pada November 1945 dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat di Yogyakarta. Saat itu terjadi dua kandidat, yakni Sudirman dan Urip Sumoharjo. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, sedangkan Urip Sumoharjo menjadi Kepala Stafnya. Saat itu, meski belum dilantik secara resmi, Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya adalah upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso pada tahun 1948 oleh Jenderal Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkulosis. Namun meski dalam keadaan tidak sehat, dengan pengobatan yang seadanya, Jenderal Sudirman tetap semangat memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer II pada 19 hingga 20 Desember 1948. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan menawar para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerilya keluar masuk hutan dan melakukan perencanaan perjuangan secara sembunyi-sembunyi dan melakukan penyegapan secara diam-diam dengan berbagai tentara yang dibagi dalam unit-unit kecil agar mudah bergerak tanpa terdeteksi oleh pihak musuh selama kurang lebih 7 bulan. Perlawanan yang dilakukan oleh pejuang gerilyawan hingga Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri. Saat itu Sudirman masih berkeinginan untuk terus melanjutkan melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan kesehatan beliau yang semakin menurun. Dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima TNI di negara baru Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Meski dalam kondisi sakit parah, Jenderal Sudirman tetap memimpin perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia rela dipikul di atas tandu dan bergerilya dari hutan ke hutan demi semangat mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir di Magelang, Jawa Tengah pada 29 Januari 1950 di usia yang ke-34 tahun dan kemudian dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Kusuma Negara Yogyakarta. Kepergiannya menjadi duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia karena kehilangan orang yang benar-benar loyal terhadap bangsa. Akhlak ASN dari keteladanan Jenderal Sudirman. Satu yaitu berorientasi pelayanan. Jenderal Sudirman sangat mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingannya sendiri bahkan saat beliau dalam keadaan sakit parah. Nah, sebagai ASN kita belajar untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan penuh pengertian. Kedua, akuntabel, yaitu setiap keputusan dan strategi perang yang diambil selalu dipertanggungjawabkan demi kepentingan bangsa. ASN pun harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kompeten, yaitu Jenderal Sudirman meskipun muda memiliki kemampuan militer yang tinggi dan pandai membaca situasi serta strategi dalam kondisi yang sulit. ASN pun harus terus belajar mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya. Yang keempat, harmonis. Beliau menjaga persatuan dan bekerja sama dengan rakyat, pasukan, dan tokoh masyarakat dalam perjuangannya. Nah, ASN pun harus membangun kerjasama yang baik di lingkungan kerja dan masyarakat. Yang kelima, loyalitas Jenderal Sudirman kepada negara tidak tergoyahkan meski menghadapi penderitaan fisik dan tekanan dari berbagai pihak. Seorang ASN pun harus setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang keenam, adiktif, yaitu dalam kondisi bergerilya, beliau mampu mengadaptasi dengan medan perang dan dalam kondisi lingkungan yang sangat sulit. ASN pun dituntut untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan zaman.
Lalu yang ketujuh, kolaboratif, yaitu ia menggandeng berbagai elemen perjuangan termasuk TNI, rakyat, dan tokoh sipil untuk mempertahankan kemerdekaan. ASN pun harus perlu bekerja sama lintas sektor untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang optimal. Terima kasih. Berikut saya sajikan sumber-sumber yang kami ambil dalam membuat role model. Kemudian terima kasih banyak telah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.